Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya Tepuk tangannya mana dari klaster berapa? Klaster 1. Klaster 1 desa mana? Jajar. Desa Jajar, boleh beli tepuk tangan yang meriah. Silakan Mas. Terima kasih. Baik, kami di Desa Jajar, klaster 1. Jadi ini tadi yang disampaikan yang pertama tentang desa wisata yang ingin kita bentuk atau yang ingin kita kembangkan. Tentang kelembagaan, lembaga yang menaungi desa wisata kami adalah di bawah BUMDes. Di bawah BUMDes nanti di bagian unit wisata. Jadi itu. Kemudian legalitasnya di BUMDes itu ada SK, Kades, yang kedua sama Badan Hukum. Untuk program kerja kami di tahun 2023 untuk 3 bulan pertama adalah koordinasi kelembagaan BUMDes dengan pemerintah desa, yang mana tujuannya atau indikatornya adalah sinkronisasi dan penyamaan persepsi terkait desa wisata. Ya, jadi yang ingin kita kembangkan di sini bukan hanya satu destinasi wisata, tetapi bagaimana suatu desa wisata. Ya, kemudian selanjutnya selain koordinasi kita juga menentukan destinasi prioritas dan pemetaan, yang mana hasilnya nanti harapannya disepakati destinasi utama dan juga pendukung, yaitu Jargum Park dan juga wisata Umbul Karang atau yang sekarang sudah dikenal sebagai bumi perkemahan Umbul Karang itu. Kemudian di bulan kedua atau trimester kedua itu ada pelatihan pembuatan produk atau paket wisata yang sama dengan yang dilakukan pada kesempatan hari ini. Dan juga nanti selain paket wisata juga di situ kami kemas budaya. Ya, jadi tujuannya tercapainya sumber daya manusia di desa yang mampu membuat produk atau paket wisata. Selain itu juga peningkatan skill intelektual dan sikap pengelola wisata, yang mana tadi sudah disampaikan bahwasannya skill, kemampuan, keterampilan, kemudian pengetahuan dan juga attitude itu sangat penting dalam wisata. Maka kami di 3 bulan kedua kami melakukan itu dengan capaian ataupun nanti tujuannya adalah pengelola wisata yang memiliki kemampuan, sikap, attitude yang benar sebagai pengelola wisata. Untuk yang ketiga adalah di bulan Juli sampai September itu adalah melengkapi fasilitas penunjang produk atau paket wisata tersebut, seperti nanti akses jalannya, kemudian penataan yang lain-lainnya itu akan kami lakukan di bulan Juli sampai September. Capaiannya itu. Dan yang terakhir di Oktober sampai Desember itu adalah promosi wisata. Jadi harapannya kami nanti di bulan Juli September akses sudah baik, kemudian fasilitas juga sudah mendukung. Akhirnya nanti di akhir tahun kita bisa promosi wisata dengan capaian yaitu promosi yang berhasil adalah promosi yang mengundang kunjungan wisatawan untuk hadir di desa kami, di Desa Jajar. Begitu. Itu untuk kelembagaan. Kemudian untuk kemitraan kami dari pemerintah itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan tentunya, dan yang kedua juga dengan Kominfo. Nanti bentuk kemitraannya termasuk pelatihan nanti juga arahnya di dinas itu. Untuk Kominfo nanti kita kerjasama di bidang media di bawah itu. Kemudian Dinas Pendidikan kita juga biasanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan yang membawai, kalau kemarin sudah itu untuk bumi perkemahan Karang itu untuk kemahnya teman-teman yang ada di Kuarcap itu kan di bawahnya Dinas Pendidikan. Kemudian untuk swasta sementara belum ada dan belum punya pandangan mungkin. Yang ketiga dengan masyarakat tentunya dengan Pok Darwis, Poktan, kelompok tani, paguyuban Dinas Hijau ini yang mengelola sampah, dan juga dengan lembaga UMKM yang ada di desa. Lembaga pendidikan kami setiap tahun selalu ada teman-teman KKN dari UIN Tulungagung, kemarin juga dari UIN Malang juga ada. Yang ketiga media, website desa yang sudah, kemudian akun sosmed desa, ya, bisa di follow nanti di Jajar Gumregah, YouTube-nya juga ada. Kemudian kita juga kerjasama dengan media EJF, IST Trenggalek, dengan TV Raudus yang kemarin bola voli sudah disiarkan di sana, dan juga dengan Kominfo. Ini adalah kelembagaan dan kemitraan yang ingin kita buat untuk tahun 2023.
Sampun ya. Kita lanjutkan dengan ya selanjutnya ini ya. Ini coba boleh Mas? Oke. Makasih loh Mas. Oke, selanjutnya ini belajar hitung menghitung. Oke. Oh jadi nanti di foto bisa dilihat di layar ya? Daripada nanti kita nggak guna berdua di sini ya. Silakan. Udah bisa ya Mas? Oh iya siap. Ini dirapikan saja. Oke. Terima kasih. Rodok kembang Pak kita diskusi. Baik, ini ada beberapa potensi desa. Potensi yang ada di desa kami ada sekitar 10 maaf, terkait dengan baik tempat wisata, budaya maupun festival yang pernah kita lakukan. Yang pertama adalah Taman Rintisan Wisata Jajar Gumregah. Ini poinnya ini ya, bisa dipirsani semuanya di layar. Secara kelangkaan mungkin ya tidak terlalu langka karena saya rasa semua desa hampir punya taman ya. Jadi itu belum terlalu langka. Kesempatan dikunjungi ini sepanjang tahun, jadi poinnya 5. Kemudian daya tahannya itu adalah bangunan taman, jadi sekitar 4. Aksesnya cukup mudah, jadi malah sebelum di wilayah desa, jadi aman. Poinnya 5. Hambatannya selama ini juga sudah tidak ada karena itu juga program bersama dengan pemerintah desa maupun dengan BPD. Kemudian skornya 22. Yang kedua ada unggulan karang yang telah saya sampaikan tadi. Itu kelangkaannya 3. Sebenarnya kita ingin meningkatkan kelangkaan, cuma unggulan karang itu sama dengan jenengan. Jadi sumber air cuma di situ ada pohon terumbusi yang besar gitu. Di desa lain mungkin ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi poinnya 3. Kesempatan dikunjunginya sepanjang tahun, daya tahannya juga lumayan 5. Kemudian aksesnya juga mudah. Hambatannya itu milik perhutani. Jadi mungkin nanti ada kerjasama. Kalau ini dikembangkan secara penuh, nanti harus ada kerjasama lanjutan. Poinnya 22. Selanjutnya air terjun. Air terjun ini poinnya 4. Di poin keberadaan ya, insya Allah semuanya juga beberapa ada keunikannya. Kemudian daya tahannya sering dikunjunginya 3 karena ini air terjun musiman, buatan musim Jawa buatan ada airnya. Kemudian daya tahannya 5 ya, jadi kalau ciptaan Allah insya Allah tahan lama. Kemudian aksesibilitasnya adalah 4 karena agak naik tempatnya. Hambatannya 2. Ini keterangannya tadi di bawah saya lupa. Total skor hanya 18. Mungkin untuk mempersingkat waktu ada yang Mbak Mawon ya. Letter S, kemudian ada Tiban. Tiban ini adalah budaya hampir semuanya. Mungkin di selain Jajar ada Tiban ya. Tapi kita promosikan. Kemudian gamelan. Yang ini, yang ke-7 ini Cok Deh yang dari tadi pagi disebutkan beberapa kali ya. Cok Deh. Jenengan penasaran nanti bisa berkunjung ke Jajar. Cok Deh kaya ngopo. Niku poinnya keunikannya 5. Unik karena si Trenggalek mungkin masih Jajar ya pakai Cok Deh. Apa lain Pak? Luar biasa. Nanti poinnya 5 juga Pak ya, unik. Parlide. Oke. Oh, keren. Japar, puli sama lodeh. Luar biasa. Inovasi itu namanya. Lanjut. Cok Deh itu daya tahannya niku dari sebagainya nanti totalnya. Kemudian ada pandai besi. Pandai besi di kami ada salah satu empu di desa kami. Jadi selain besi itu ada pandai keris yang akan jadi paket wisata di desa kami. Kemudian yang ke-9 ada taman ramah anak yang di depan Bumdes, itu kita manfaatkan untuk taman ramah anak itu. Dan yang ke-10 adalah festival Megengan Show. Jadi ini tiap tahun sekali. Mungkin jenengan kan di dalamnya ada megengan ya. Jadi kalau di Jajar itu megengannya
dijadikan satu, jadi megangan show, dibuat festival. Jadi tidak hanya ya ambengannya ada, tapi ada juga sulalahuknya, kemudian ada lomba-lomba praacaranya dan sebagainya. Ini dikemas dalam namanya istilahnya adalah megangan show gitu. Oke, mungkin itu. Dan dari hasil kesimpulan ini, dari beberapa kami telah men-skor, itu poin tertinggi berada di Taman Gumrega dan juga di Unggulan Karang, yang mungkin nanti akan jadi paket ataupun prioritas dalam pengembangan pariwisata di Senjajar. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afubikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk desa Jajah, Mas ya. Jajah. Monggo Pak.